Malam-malam, layar HP masih terang, kamu scroll lowongan kerja sampai mata pedih, judulnya kelihatan meyakinkan, jumlahnya juga banyak, tapi semakin dicari, rasanya seperti mengejar sesuatu yang tidak benar-benar bisa kamu pegang, ada, tapi susah dibuktikan. Kamu mungkin pernah ada di titik, sudah kirim puluhan lamaran, sudah rapikan CV, sudah ikut tes online, tapi notifikasi yang masuk tetap sepi, atau cuma email otomatis yang bikin dada agak sesak, bukan karena ditolak, tapi karena digantung tanpa kepastian. Di tahun 2026, masalah cari kerja bukan cuma soal kurang usaha, banyak orang sudah berusaha keras, yang berubah adalah medan permainannya, prosesnya makin panjang, informasinya makin samar, dan kadang kamu merasa harus menebak-nebak, ini benar rekrutmen atau sekadar formalitas. Selamat datang di channel Income Cerdas, tempat kita ngobrol soal kerja, gaji, dan uang, dengan kacamata yang tenang dan realistis, tanpa jual mimpi, tanpa menghakimi, kita coba lihat kenyataan apa adanya, supaya kepala tetap dingin saat hidup lagi menekan. Di video ini, kita bahas dua hal yang sering bikin orang kelelahan bahkan sebelum diterima kerja, lowongan yang terasa gaib, tayang terus tapi tidak jelas ujungnya, dan syarat umur yang kadang tidak masuk akal, padahal isi kerjanya biasa saja. Kalau kamu merasa marah, kecewa, atau mulai mempertanyakan diri sendiri, itu wajar, karena yang melelahkan bukan cuma cari kerja, tapi rasa seperti sedang diuji terus-menerus, sementara hasilnya tidak pernah tegas, iya atau tidak, diterima atau ditolak. Di Indonesia, tekanan ini sering double, bukan cuma dari dalam kepala, tapi juga dari sekitar, keluarga nanya kapan mulai kerja lagi, teman-teman sudah pamer slip gaji, grup WA ramai kabar rekrutmen, dan kamu harus tetap tersenyum sambil menahan panik. Dan paniknya itu bukan sesuatu yang abstrak. Ada angka yang menunggu di tanggal tua, cicilan motor, kontrakan, uang makan, ongkos transport, paket data buat lamar kerja, belum lagi kalau ada adik sekolah atau orang tua yang perlu dibantu, semuanya jalan terus walau status kerja masih kosong. Karena itu, kita perlu bedakan antara kerja keras yang benar-benar mendekatkan kamu ke tujuan, dengan kerja keras yang cuma menguras waktu, tenaga, dan biaya, tanpa memberi peluang yang sebanding. Ini bukan soal kamu lemah, ini soal strategi bertahan. Nanti kita akan bedah ciri-ciri lowongan yang cuma bikin muter-muter, kenapa syarat umur masih jadi tembok, dan gimana cara membaca proses rekrutmen dengan lebih waras, supaya energi kamu dipakai di tempat yang tepat, bukan habis untuk mengejar bayangan. Kalau kita jujur, istilah loker gaib itu muncul bukan karena orang Indonesia suka lebay, tapi karena pengalaman yang berulang. Kamu lihat lowongan tayang rapi, judulnya jelas, bahkan logonya meyakinkan, tapi setelah kamu melangkah masuk, semuanya seperti hilang arah. Loker gaib biasanya punya satu ciri utama, prosesnya tidak punya ujung yang bisa ditebak. Kamu bisa kirim lamaran hari ini, minggu depan lowongannya masih ada, sebulan kemudian masih nongol, pelamar makin banyak, tapi kabar dari perusahaan nyaris tidak pernah terdengar. Ada kondisi yang jarang dibahas, sebagian perusahaan pasang lowongan bukan untuk mengisi posisi secepatnya, tapi untuk mengumpulkan database kandidat, semacam stok CV, supaya kalau nanti butuh, tinggal pilih, sementara kandidatnya sudah terlanjur berharap. Ada juga lowongan yang sebenarnya sudah ada orangnya, entah kandidat internal, titipan rekomendasi, atau orang yang sudah diprioritaskan, tapi iklannya tetap dipasang. Alasannya macam-macam, dari formalitas proses, sampai biar terlihat perusahaan sedang ekspansi. Di sisi lain, banyak tim HR juga kerja dengan beban yang berat, satu orang pegang banyak posisi, deadline rekrutmen ditarik-tarik, akhirnya balasan jadi lambat, bukan karena kamu tidak layak, tapi karena sistemnya memang tidak rapi, dan kamu yang menanggung sepinya informasi. Yang sering membuat sakit hati adalah momen saat kamu merasa sudah dekat, CV kamu dibaca, kamu diminta isi form panjang, diminta upload ulang data yang sebenarnya sudah ada di CV, lalu tiba-tiba sunyi, chat terakhir noted ya, setelah itu tidak ada kabar. Di situ, waktu kamu bukan cuma lewat begitu saja, ada ongkos yang ikut keluar, kuota internet, transport kalau sempat dipanggil, bahkan ada yang sampai bayar print dokumen, foto, dan materai, semuanya kecil-kecil, tapi kalau berulang, jadi beban nyata. Efeknya masuk ke kepala,
bukan sekadar kecewa, tapi mulai muncul pertanyaan yang menusuk, apa aku kurang bagus, apa aku salah jurusan, apa aku telat mulai, padahal faktanya, bisa jadi kamu sedang berhadapan dengan lowongan yang dari awal tidak serius. Ada contoh yang sering kejadian, kamu dapat undangan tes online, kamu kerjakan serius sampai malam, lalu hasilnya tidak pernah diberi, tidak ada feedback, tidak ada status, dan ketika kamu cek lagi, lowongannya masih dipasang seperti tidak terjadi apa-apa. Kalau pola seperti ini terus kamu temui, wajar kalau muncul rasa curiga dan lelah, dan di titik itu, syarat umur yang kaku terasa makin menyakitkan, karena kamu bukan cuma melawan persaingan, tapi juga melawan proses yang tidak transparan sejak awal. Ada satu hal yang bikin banyak orang merasa dipotong sebelum mulai. Syarat umur, kamu baca lowongan yang pekerjaannya sebenarnya umum, admin, customer service, analis junior, tapi tertulis tegas, maksimal 25, maksimal 27, seolah hidup manusia cuma bisa rapi sesuai kalender. Yang lebih bikin kepala geleng-geleng, seringkali lowongan itu juga minta pengalaman, 2 tahun, 3 tahun, paham sistem ini itu, bisa handle klien, bisa kerja cepat, lalu di saat yang sama membatasi umur, seakan pengalaman bisa muncul sendiri tanpa proses waktu. Buat sebagian perusahaan, batas umur dianggap cara cepat menyaring kandidat, mereka berasumsi yang lebih mudah dibentuk, lebih lentur soal jam kerja, dan lebih murah secara gaji, padahal realitanya, kemampuan dan kedewasaan kerja tidak selalu sesuai angka umur. Ada juga faktor biaya yang jarang disebut terang-terangan, kandidat yang lebih senior dianggap punya ekspektasi lebih tinggi, soal gaji, soal jam kerja, soal kepastian karier, sementara sebagian perusahaan ingin tetap mengontrol biaya, jadi angka umur dipakai sebagai pagar halus. Masalahnya, hidup orang Indonesia tidak selalu lurus, ada yang telat lulus karena kerja sambil kuliah, ada yang berhenti sebentar karena harus bantu usaha keluarga, ada yang sempat merawat orang tua, dan semua itu membuat umur bergerak, sementara kesempatan kerja justru dipersempit. Bayangkan seseorang umur 29, bukan karena malas, tapi karena beberapa tahun terakhir dipakai untuk jaga ayah stroke, atau gantian jaga ibu pasca operasi, sekarang kondisinya lebih stabil, dia siap kerja penuh, tapi lamaran gugur di baris maksimal 27. Di titik itu, yang ditolak bukan cuma CV, tapi juga cerita hidup, dan rasa sakitnya beda, karena kamu merasa dinilai bukan dari kemampuan, melainkan dari angka yang tidak menjelaskan apa-apa tentang etos kerja, loyalitas, atau kemampuan menyelesaikan masalah. Secara finansial, batas umur ini membuat masa transisi jadi lebih berbahaya, makin lama cari kerja, makin tipis tabungan, cicilan tetap jalan, bunga nempel, tagihan datang rutin, dan tekanan itu memaksa orang mengambil pilihan cepat, seringkali tanpa sempat menilai risikonya. Akhirnya banyak yang masuk kerja seadanya, gaji pas-pasan, jam kerja panjang, lalu cepat burnout, keluar, dan kembali mengulang proses dari nol, bukan karena mereka manja, tapi karena dari awal sistem seleksinya sudah mengarahkan orang ke keputusan yang tidak sehat. Dan kalau kita lihat lebih luas, syarat umur ini bukan berdiri sendiri, ia nyambung dengan budaya rekrutmen yang sering memindahkan risiko ke pencari kerja, proses panjang, tes berlapis, ketidakjelasan status, semua beban itu ditaruh di pundak kandidat. Sekarang banyak orang tidak cuma menghadapi penolakan, tapi menghadapi proses yang panjang dan melelahkan, bukan satu kali interview lalu selesai, tapi berlapis-lapis, seakan perusahaan ingin memastikan segalanya, sementara kandidat diminta sabar tanpa kepastian. Tahapannya bisa dimulai dari screening CV, lalu tes online, lalu interview HR, lanjut interview user, kemudian interview manager, kadang ditambah psikotes, kadang diminta presentasi, dan di sela-sela itu kamu tetap harus hidup, tetap harus makan, tetap harus bayar tagihan. Yang terasa berat bukan cuma jumlah tahap, tapi minimnya informasi dasar, ada lowongan yang dari awal tidak menulis rentang gaji, tidak menulis status kontrak atau permanen, tidak menjelaskan jam kerja, jadi kamu berjalan di lorong gelap, hanya mengikuti instruksi. Lalu muncul fenomena take-home test, tugas yang dikerjakan dari rumah, kadang masuk akal, tapi sering kebablasan, diminta bikin strategi lengkap, diminta analisis pasar, diminta desain materi, dan anehnya, semua itu dikerjakan tanpa kompensasi.
Di dunia nyata, waktu itu uang, apalagi untuk orang yang sedang kejar kerja sambil bertahan dengan penghasilan kecil, kamu mungkin masih jaga toko keluarga, narik ojek, bantu usaha teman, lalu malamnya mengerjakan tugas rekrutmen yang belum tentu dibaca. Contoh yang sering terjadi, kamu diminta bikin presentasi 20-30 slide, riset kompetitor, buat rekomendasi anggaran, lalu presentasi di depan beberapa orang. Setelah itu kamu pulang dengan kepala penuh, dan satu kalimat yang menggantung, "Kami kabari ya." Ketidakseimbangan ini bikin kandidat sulit bersuara, karena ada rasa takut, kalau kamu nanya detail gaji terlalu cepat kamu dianggap matre, kalau kamu menolak tugas kamu dianggap tidak mau berjuang, akhirnya banyak orang memilih diam dan mengikuti, walau batinnya menolak. Perusahaan sering lupa, kandidat juga sedang menanggung risiko, ongkos transport, waktu cuti dari kerja lama, waktu meninggalkan anak, bahkan biaya penitipan, sementara perusahaan bisa menunda keputusan tanpa konsekuensi langsung, akibatnya beban mental terkumpul di satu sisi. Di titik ini, banyak orang Indonesia masuk ke pola pikir yang familiar, yang penting tekun dulu, kerja keras dulu, seolah semakin capek otomatis semakin dekat hasil, padahal dalam rekrutmen modern, capek bisa saja hanya tanda kamu sedang dipakai sebagai filter murah. Jadi pertanyaannya bukan, kamu mau berusaha atau tidak, tapi usaha yang seperti apa yang layak dilanjutkan. Kita perlu membedakan kerja keras yang membawa peluang, dengan kerja keras yang membuat kamu kehilangan waktu, uang, dan harga diri tanpa hasil yang jelas. Banyak dari kita dibesarkan dengan satu keyakinan sederhana, kalau kamu kerja keras, kamu pasti dapat hasil. Kalimat itu tidak sepenuhnya salah, tapi di lapangan, terutama saat cari kerja keras juga bisa mentok di sistem yang tidak adil dan tidak transparan. Saat belum dapat pekerjaan, yang paling berat sering bukan kosongnya jadwal, tapi kosongnya status. Kamu bangun pagi tanpa arah yang jelas, lalu merasa bersalah sepanjang hari, padahal kamu sudah kirim lamaran, sudah ikut tes, hanya saja hasilnya tidak bisa kamu paksa muncul. Di budaya kita, menganggur sering dianggap kurang niat, kurang doa, kurang usaha, jarang dilihat sebagai fase transisi yang wajar. Akibatnya orang jadi buru-buru mengambil apa saja, bukan karena cocok, tapi karena ingin cepat lepas dari label yang menyakitkan. Tekanan keluarga juga nyata, pertanyaan yang terdengar ringan bisa terasa seperti sidang kecil, kapan kerja? Kemarin katanya interview, temanmu si A sudah jadi karyawan tetap, kamu ingin menjelaskan, tapi kamu juga tidak mau terlihat banyak alasan. Lalu ada tekanan sosial yang lebih halus, nongkrong jadi canggung, buka media sosial jadi melelahkan, karena tiap ada kabar teman dapat kerja, kamu ikut senang, tapi di waktu yang sama kamu merasa tertinggal, seolah hidupmu berhenti sementara orang lain terus maju. Masalahnya, kebutuhan hidup tidak ikut memahami fase ini. Uang makan harus ada, kontrakan tetap ditagih, cicilan tidak peduli kamu sedang proses rekrutmen, bahkan ongkos untuk cari kerja juga terus keluar, transport, kuota, dan kadang biaya tes kesehatan. Di titik tertentu, orang mulai bernegosiasi dengan harga diri, ada yang menerima gaji jauh di bawah standar demi yang penting kerja dulu, ada yang tahan dengan jam kerja yang tidak manusiawi, karena rasa takut lebih besar daripada rasa tidak cocok. Konfliknya terasa di dalam, kamu ingin kerja yang sehat, ingin punya waktu buat keluarga, ingin gaji yang masuk akal, tapi kamu juga tahu saldo rekening makin tipis, jadi kamu terpaksa memilih, bukan berdasarkan rencana, tapi berdasarkan bertahan hari ini. Banyak yang akhirnya masuk kerja yang tidak sesuai, bertahan beberapa bulan, lalu burnout, keluar, dan kembali mencari. Siklus ini menghabiskan tenaga dan bikin kepercayaan diri turun, padahal masalahnya sering bukan kemampuan, tapi keputusan yang dipaksa oleh tekanan finansial. Makanya kita perlu jujur, ini bukan cerita individu malas melawan individu rajin, ini pola yang dialami banyak orang, dan kalau polanya massal, berarti ada perubahan di pasar kerja dan cara perusahaan merekrut, yang perlu kita pahami dengan kepala dingin. Kalau kamu merasa tahun 2026 ini lebih berat, perasaan itu bukan halusinasi. Banyak perusahaan sedang menahan ekspansi, sebagian fokus efisiensi, tim dibuat ramping, dan pekerjaan yang dulu dibagi ke beberapa orang, sekarang dipadatkan ke satu posisi. Akibatnya, lowongan yang muncul sering terlihat seperti satu peran, tapi isinya 3 topi, administrasi, analisis, komunikasi,
bahkan sales ringan, dan saat kandidat masuk, baru terasa bebannya melebar, sementara gaji yang ditawarkan tidak selalu ikut melebar. Di saat yang sama, persaingan juga makin padat, bukan cuma fresh graduate yang baru lulus, tapi juga orang berpengalaman yang terdorong keluar dari perusahaan sebelumnya. Mereka ikut melamar ke posisi yang sama, jadi satu lowongan bisa diserbu dari berbagai level. Ini yang membuat banyak pencari kerja merasa kok standar naik, karena perusahaan punya lebih banyak pilihan. Mereka bisa pasang syarat panjang, bisa memilih yang serba bisa, dan kandidat yang sebenarnya kompeten pun bisa gugur hanya karena tidak cocok di satu detail kecil. Perubahan teknologi juga menambah tekanan. Beberapa tugas yang dulu dianggap nilai plus, sekarang dianggap standar, bisa mengoperasikan tools, paham otomatisasi sederhana, bisa analisis data dasar, dan muncul ekspektasi bahwa kamu harus cepat belajar tanpa banyak bimbingan. Masalahnya, kenaikan tuntutan ini tidak selalu sejalan dengan kenaikan kompensasi. Banyak orang menemui tawaran gaji yang mirip dengan beberapa tahun lalu, sementara biaya hidup naik pelan-pelan, jadi rasa capeknya double, diminta lebih, dibayar segitu-segitu juga. Lalu ada fenomena lowongan yang terlihat banyak, tapi kalau diperhatikan, jenisnya itu-itu saja. Kontrak pendek, target tinggi, atau pekerjaan yang sebenarnya turnovernya cepat, jadi lowongannya selalu ada, bukan karena perusahaannya tumbuh, tapi karena orangnya cepat keluar. Di sisi lain, ada yang kena label overqualified, kamu punya pengalaman lebih, tapi dianggap mahal atau dianggap tidak akan betah. Padahal kamu melamar karena butuh stabilitas, bukan karena ingin jabatan. Akhirnya kamu terjebak di ruang kosong, yang junior terlalu rendah, yang senior terlalu sempit. Semua ini memengaruhi cara orang mengelola uang, masa menganggur jadi lebih panjang, jadi dana darurat kepakai lebih cepat, dan keputusan finansial jadi lebih sensitif. Salah langkah sedikit bisa bikin cicilan nunggak atau tabungan habis sebelum ada pemasukan lagi. Karena itulah, tahap berikutnya penting, bukan untuk membuat kamu jadi kaku atau sinis, tapi untuk belajar membaca sinyal, memilah lowongan yang realistis, dan mengatur strategi melamar dengan lebih terarah, supaya energi dan uangmu tidak kebuang sia-sia. Kalau kamu sudah lelah ketemu lowongan yang tidak jelas, langkah paling waras adalah bikin filter, bukan supaya kamu jadi pilih-pilih, tapi supaya waktumu tidak habis untuk proses yang dari awal tidak menghargai kandidat. Sinyal pertama lowongan yang lebih serius biasanya sederhana, informasi dasarnya lengkap, jobdesk jelas, lokasi kerja jelas, bentuk kerja jelas, dan idealnya ada rentang gaji. Kalau sejak awal semua kabur, kemungkinan besar prosesnya juga kabur. Kamu juga bisa lihat dari bahasa lowongannya, kalimat seperti siap kerja di bawah tekanan atau multitasking sering dipakai sebagai payung besar untuk menutupi beban yang tidak terukur, apalagi kalau tidak ada penjelasan jam kerja, sistem lembur, atau struktur tim. Tanda lain, perusahaan minta banyak hal tapi tidak mau menyebut apa yang mereka berikan, tidak ada informasi benefit, tidak ada gambaran jenjang, tidak ada transparansi kontrak. Kalau kamu sudah pernah masuk lingkungan seperti ini, biasanya yang banyak dikorbankan adalah waktumu sendiri. Sebelum melamar, cek jejaknya, bukan untuk menghakimi, tapi untuk melindungi diri. Lihat review karyawan, lihat pola rekrutmennya, apakah posisi yang sama muncul terus tiap bulan, apakah ada keluhan yang konsisten soal gaji telat atau beban kerja tidak masuk akal. Kalau kamu punya jaringan, gunakan, bukan untuk cari jalur pintas, tapi untuk validasi. Tanya teman kampus, teman kantor lama, atau komunitas profesi. Kadang satu kalimat dari orang dalam lebih jujur daripada 10 paragraf iklan lowongan. Soal CV, banyak orang kirim satu template untuk semua posisi. Itu bisa bikin kamu terlihat tidak nyambung. Cukup sesuaikan bagian yang paling relevan, ringkas, dan spesifik, biar penyaring awal melihat kamu paham kebutuhan role, bukan sekadar menyebar umpan. Atur strategi waktu juga penting, misalnya dalam seminggu, ada jam khusus untuk melamar, ada jam khusus untuk upgrade satu skill yang memang dicari, dan ada jam untuk cari pemasukan sementara, supaya cash flow tetap jalan dan pikiran tidak runtuh. Pegang prinsip biaya peluang. Kalau sebuah proses minta kamu mengerjakan tugas besar tanpa kejelasan gaji, tanpa timeline, tanpa komitmen, hitung ongkos waktunya,
karena waktu itu bisa dipakai untuk melamar posisi lain atau mengerjakan pekerjaan yang menghasilkan uang. Intinya bukan jadi curiga pada semua perusahaan, tapi jadi lebih sadar. Proses rekrutmen yang sehat biasanya menghargai kandidat dengan informasi yang jelas, keputusan yang tidak berlarut, dan permintaan yang proporsional. Dari situ kamu bisa memilih medan yang lebih masuk akal. Kalau kita tarik napas sebentar, satu hal perlu diingat, sulitnya cari kerja di 2026 bukan otomatis berarti kamu gagal. Banyak orang yang kompeten juga sedang bergulat dengan proses yang panjang, standar yang naik, dan sistem yang kadang tidak transparan. Ada hal yang tidak bisa kamu kontrol, keputusan perusahaan, prioritas internal, atau kondisi ekonomi, tapi ada hal yang bisa kamu jaga, cara memilih lowongan, cara membaca tanda-tanda, dan cara mengelola energi supaya tidak habis hanya untuk menunggu kabar. Sambil tetap melamar kerja formal, banyak orang perlu menyiapkan jalur pemasukan sementara, bukan karena menyerah, tapi karena tagihan jalan terus, bisa dari freelance kecil, jasa harian, bantu proyek teman, atau kerja paruh waktu yang jelas bayarannya. Kadang yang bikin berat bukan kerjaannya, tapi gengsi, takut dinilai turun kelas, padahal yang sedang kamu selamatkan adalah cash flow, supaya dapur tetap ngebul, dan kamu masih punya ruang bernapas untuk memilih pekerjaan utama dengan lebih tenang. Di masa seperti ini, perlindungan finansial dasar jadi penting. Kamu perlu tahu pengeluaran wajib, mana yang bisa dipangkas tanpa bikin hidup berantakan, dan hindari menambah cicilan baru saat pemasukan belum stabil, karena itu sering jadi lubang yang makin sulit ditutup. Kalau kamu sudah punya cicilan, fokusnya bukan jadi sempurna, tapi jadi terukur, negosiasi kalau bisa, atur ulang prioritas bayar, dan jaga supaya tidak tumbuh tunggakan yang membesar, karena tekanan psikologis dari utang sering membuat keputusan kerja jadi makin terburu-buru. Kita juga bisa jujur, sistem rekrutmen idealnya lebih transparan, lowongan yang dipasang harus jelas niatnya, prosesnya harus menghargai waktu, dan batas umur tidak seharusnya jadi pagar otomatis, tapi sambil menunggu perubahan, strategi pribadi tetap dibutuhkan. Kamu tidak perlu jadi sinis, cukup jadi lebih selektif dan rasional, pilih proses yang masuk akal, hindari yang meminta terlalu banyak tanpa memberi informasi, dan beri batas waktu untuk menunggu, supaya hidupmu tidak berhenti di satu lowongan yang tidak pasti. Kalau kamu sedang ada di fase ini, perasaanmu valid, dan kamu tidak sendirian, banyak orang juga lagi mencoba bertahan dengan cara yang mereka bisa. Yang penting langkahmu tidak asal ramai, tapi punya arah dan alasan yang jelas. Kalau kamu pernah ketemu loker yang terasa gaib, atau pernah ditolak mentah hanya karena syarat umur, tulis ceritamu di kolom komentar, bukan untuk mengeluh, tapi supaya kita bisa baca polanya bareng-bareng, dan bikin peta yang lebih jernih untuk langkah berikutnya.